Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan kembali berbagi informasi masih di seputar SPMB Jatim untuk tahun 2026 ini ya. Nah tentunya masih bersama di jenjang SMA ataupun SMKN. Nah di kesempatan kali ini kita bahas mengenai SKTM dan KIS teman-teman ya. Jadi tentunya teman-teman sudah paham ya singkatan dari SKTM. Jadi singkatan dari SKTM ini adalah surat keterangan tidak mampu ya. Ini biasanya diminta dari desa. Ya bisa diminta dari desa. Nah ini memang mungkin dibutuhkan ya bagi orang tua ataupun siswa yang mau mengajukan bantuan yang memang dia mungkin tergolong dalam kategori tidak mampu. Nah yang kedua adalah KIS ya. Nah, KIS itu nanti adalah Kartu Indonesia Sehat yang mana ini memang banyak sekali ya dari keluarga-keluarga ekonomi tidak mampu yang mendapat bantuan dari pemerintah, salah satunya dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Nah, ini nanti apakah bisa digunakan untuk daftar di jalur afirmasi ekonomi tidak mampu dan juga anak buruh. Itu ya, nanti kita akan cek terkait dengan aturannya, terus bagaimana jika kalian hanya punya SKTM dan juga KIS untuk bisa daftar di jalur afirmasi ekonomi tidak mampu ataupun anak buruh. Gitu ya. Oke, pertama kita mulai dari sini teman-teman ya. Untuk tahap 1 sudah selesai teman-teman ya, tinggal proses daftar ulang. Nah, di sini masih ada di tahap berikutnya yaitu tahap 2, yang mana nanti di dalam tahap 2 itu ada jalur afirmasi ya, di dalamnya nanti ada ekonomi tidak mampu, terus ada buruh ya, dan berikutnya adalah disabilitas. Gitu ya. Nanti di 3 poin ini tentunya nanti ada beberapa persyaratan yang salah satunya kartu bantuan dari pemerintah. Nah terus berikutnya nanti ada juga jalur mutasi dan juga jalur prestasi hasil lomba. Nanti jangan lupa untuk pendaftarnya di 17-18. Nanti ada penutupan, verifikasi, pengumuman, dan cetak bukti penerimaan. Terakhir adalah daftar ulang gitu ya. Oke, kita mulai dari sini. Jadi ini yang mungkin hanya contoh saja ya. Jadi surat keterangan tidak mampu ini biasanya memang diminta dari desa ya, jadi desa, terus nanti salah satunya digunakan untuk proses pengajuan untuk bantuan ya, jika memang warga tersebut kategorinya tidak mampu. Terus berikutnya ada namanya KIS ya. KIS itu adalah Kartu Indonesia Sehat, yang mana KIS ini memang banyak sekali keluarga-keluarga yang mendapat bantuan ya, jadi diberikan Kartu Indonesia Sehat. Nah, terus informasi update kita akan sampaikan di grup Telegram ataupun WhatsApp teman-teman ya. Oke, kita mulai dari sini teman-teman ya. Jadi saya rasa untuk pengertian jalur afirmasi sudah paham sekali teman-teman ya. Nah, mungkin kalau teman-teman kurang paham, jadi teman-teman bisa cek ya, ketik aja di sini di video kita ya, terkait dengan cara daftar di jalur afirmasi, terus termasuk apakah jalur afirmasi itu harus punya nilai minimal 85, terus syarat daftar di jalur afirmasi ya, latihan di daftar jalur afirmasi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek sebelumnya. Atau mungkin teman-teman bisa baca nih yang terbaru ya. Jadi untuk contoh ya kartu bantuan yang bisa digunakan untuk daftar di jalur afirmasi ekonomi tidak mampu dan juga anak buruh. Itu ya. Terus berikutnya di sini teman-teman ya. Jadi untuk pendaftaran berkas pendaftaran ya. Jadi untuk jalur afirmasi itu sesuai dengan juknisnya, yaitu yang pertama adalah kartu program Indonesia Pintar atau PIP. Nah, ini yang diterbitkan dari kementerian dan terdata dalam Dapodik. Ya, berikutnya adalah kartu peserta program keluarga harapan atau PKH. Jadi nanti teman-teman bisa cek di sini ya, ada beberapa contohnya ya, terkait dengan kartu bantuan. Mungkin nanti bentuknya beda, bisa jadi bentuknya aja beda ya, bisa jadi beda. Terus berikutnya nih bantuan pangan non tunai, ya ada bantuan sosial tunai yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dan terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSEN teman-teman. Biasanya ini ada contoh juga dari DTSEN teman-teman ya, saya taruh di sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat bantuan tapi kok enggak punya kartunya, kalian bisa menggunakan ini yang namanya DTSEN. Jadi keterangan terdaftar data tunggal sosial ekonomi nasional. Nanti kalian bisa minta, dari sini ada keterangannya ya. Peringkat kesejahteraan keluarga ini masuk 2 ya. Terus BNPT dapat, PKH dapat, BPI ini ya ini. BPI ini KIS teman-teman ya. Jadi BPI ini KIS ya. Terus bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya. Nah, lainnya itu kan banyak ya. Ya diterbitkan baik
dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini ya, ini apa namanya, contoh-contohnya. Mungkin nanti bentuknya bisa sama, bisa beda, gitu ya. Terus kartu Indonesia Pintar, tentunya yang terbaru itu yang ada barcode-nya. Ya, jadi yang menggunakan barcode. Terus teman-teman juga bisa pakai ini juga ya, dari DataSend. Ya, ini bisa minta aja ke Dinsos ya, nanti bisa diceritakan status kalian itu seperti apa. Di sini biasanya ada nick-nya, ada nama ya, ada nomor KK. Nah, dipastikan datanya sama. Ya, jadi di data di KK dengan yang di sini sama, gitu ya. Nah, terus kita kembali ke pertanyaan di sini, apakah SKTM atau kartu KIS ya, KIS BPJS ya, ini bisa digunakan untuk daftar di jalur afirmasi. Afirmasi nanti kan bisa dua teman-teman ya, ada ekonomi tidak mampu ya, dan juga untuk buruh ya, untuk jalur afirmasi buruh. Nah, tentu jawabannya adalah tidak boleh teman-teman ya. Jadi data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh ya, tidak boleh ya. Jadi data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data keluarga Indonesia Sehat KIS dan surat keterangan tidak mampu SKTM ya. Nah, jadi tidak boleh ya. Nah, jadi tidak boleh. Nanti kalau kita baca di juknisnya teman-teman ya, di juknis SPMB, nanti teman-teman bisa baca di halaman 51 ya, di halaman 51. Di sini dijelaskan di poin G ya, bahwa data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data kartu Indonesia Sehat atau KIS dan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Jadi kalau nanti teman-teman daftar, entah itu di jalur apa namanya, afirmasi ekonomi tidak mampu ataupun buruh, nah itu kalian tidak boleh menggunakan kartu KIS ataupun SKTM. Jadi kalau menggunakan dua-duanya ini atau salah satunya dianggap tidak memenuhi persyaratan, gitu ya. Terus nanti waktu daftar misalkan di jalur afirmasi keluarga tidak mampu ya, ini yang diupload boleh foto bukti KIP, PKH atau bukti lainnya. Boleh punya satu tok, boleh punya dua, boleh punya tiga, boleh, terserah ya. Jadi kalian punya berapa, minimal satu. Terus nanti di sini sudah ada informasinya ya, bahwa data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data kartu Indonesia Sehat, KIS dan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Itu ya, sudah clear teman-teman ya. Jadi nanti kalau yang tanya apakah boleh SKTM dan KIS untuk jalur afirmasi, jawabannya tidak boleh, gitu ya. Terus berikutnya jalur afirmasi anak buruh juga sama ya, salah satunya harus punya ini bukti tadi ya, penanganan keluarga ekonomi tidak mampu, salah satunya punya kartu bantuan. Nah, tapi nanti ada satu bukti lagi, yaitu surat keterangan atau tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki oleh orang tua ataupun walinya. Itu ya teman-teman ya. Nanti untuk jalur afirmasi kalian hanya bisa memilih satu sekolah saja. Ya, untuk SMA perlu diingat ya, hanya bisa memilih satu sekolah, baik boleh di dalam atau di luar rayon yang berbatasan. Untuk SMK sama ya, juga bisa memilih satu sekolah. Kalau SMK bebas bisa di dalam atau di wilayah luar berbatasan. Itu ya teman-teman ya, mungkin sedikit informasi terkait dengan SKTM dan KIS, apakah bisa digunakan untuk daftar di jalur afirmasi ekonomi tidak mampu maupun anak buruh ya. Tentu jawabannya adalah tidak bisa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.